اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى على ما نوى شيخنا ومربنا في الأمر بمحمد بن سالم بن هبيب وعلى الله يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. حضرة المحترمين والمكرمين para alim ulama, para tokoh masyarakat, para takmir masjid Bubur Salam dan khususnya para jemaah Masjid Bubur Salam, Bapak Ibu semuanya, hadirin jemaah subuh rahimallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperkumpulkan oleh Allah di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala di masjid ini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Ulama fikih menyatakan afdhalus sholatul jamaah yaitu salat subuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat-niat yang telah kita niatkan mulai dari pemberangkatan dari rumah menuju tempat ini, semoga membuahkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberkahi usia kita, diberkahi umur kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi waktu kita, dan semoga dengan apa yang kita lakukan dikumpulkan pada saat ini menjadi sebab kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita berkumpul di rumahnya Allah pada saat ini, semoga kita dikumpulkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini, hari ini adalah Ahad akhir dari bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling istimewa bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan bagi seluruh alam semesta, di mana bulan Rabiul Awal di satu malam di bulan tersebut terjadinya kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebab kelahiran tersebut Allah menurunkan rahmatnya, Allah meluaskan kasih sayangnya, Allah turunkan keberkahannya kepada makhluk yang ada di atas muka bumi, begitu juga seluruh makhluk yang ada di langit. Kenapa tidak? Karena disebab kelahirannya Nabi Muhammad, umat yang pada saat itu terhitung menjadi umatnya Nabi Muhammad, paling utamanya umat, paling afdalnya umat, dan bahkan saking cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad, disebabkan oleh Nabi Muhammad Allah mengekalkan kalimatnya dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian semuanya adalah sebaik-baiknya umat. Ini dikarenakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang dan ketika umat tersebut menjadi umat Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku, kullu lil istighraq, semuanya siapapun itu, semuanya umatku yadkhuluna al-jannah. Ini Rasulullah menyatakan semua umatku masuk surga, illa, tetapi ada pengecualian, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Yaitu mereka yang
selama seseorang itu umat tersebut mengikuti jalannya Rasulullah, berpegang jalannya Rasulullah, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, tetap masuk surga. Kecuali mereka melenceng, illa man asab, kecuali mereka melenceng. Makanya di sini ulama belok, ulama mantik menyimpulkan dalam hadis di sini hebatnya Rasulullah nggak mau menyebutkan kalimat neraka, nggak mau. Kalau bahasa akal-akalan, kalau kita macam-macam, siapa yang nggak mau masuk rumah, ya udah pulang aja, begitu pemahaman kita. Siapa yang nggak masuk surga, udah tempatnya di mana? Di neraka. Begitu pemahamannya. Yang nggak mau masuk surga, ya udah tempatnya di neraka. Tapi Rasulullah nggak mau menyebutkan kalimat neraka karena ada umatnya di sini. Nggak mau. Maka di situ Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. An atau ani yadkhuluna al-jannah. Di situ lain orang yang semua umatku masuk surga. Illa man asab. Kecuali orang yang berpaling atau bermaksiat dari Rasulullah SAW ini. Dan kita akan sekarang saat ini kita akan membacakan sedikit dari tentang kisahnya Rasulullah, mulai dari kelahirannya dan kehidupannya Rasulullah, dan kita tanamkan, kita buahkan kecintaan kepada Rasulullah sehingga kita bisa melaksanakan, menunaikan apa yang menjadi cintanya Rasulullah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala ulama sirah, berkata para ulama sirah, para ulama sejarah. Ulidir Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awwal yaum al-Itsnain bila khilaf. Ini tanpa khilaf. Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal dan pada hari Isnin. Ini tanpa ada khilaf pendapat siapapun mereka. Jadi Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Akan tetapi yang menjadi perbedaan pendapat adalah tanggal kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanggal kelahirannya ini berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tanggal 9, ada yang menyatakan tanggal 7, ada yang menyatakan tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini terkait tanggal ini khilaf. Terkait tanggal ini berbeda pendapat. Tapi kalau bulan kelahiran dan hari kelahiran Nabi Muhammad ini sepakat. Bulan Rabiul Awal dan hari Senin ini sepakat dari semua ulama. Dan Rasulullah dilahirkan sebelum fajar, kayak tadi sebelum subuh, dilahirkan sebelum subuh, dilahirkan sebelum subuh dalam keadaan bersih, tidak ada darah sedikit pun yang ada pada Nabi Muhammad. Beda dari kebiasaan bayi-bayi yang lain. Kalau bayi seperti kita, saya dan semuanya ketika dilahirkan pasti ada darah, ada nifas. Nah, tapi kalau Rasulullah tidak ada, bersih. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan langsung bersih. Dan dikatakan oleh ulama, Rasulullah tidak pernah menyakiti ibunya, mulai dari hamil sampai lahir pun Rasulullah tidak pernah menyakiti ibunya. Bahkan di saat waktu hamilnya Rasulullah, hamilnya Siti Aminah, yaitu hamilan Rasulullah, Aminah malah mendapatkan kabar-kabar baik terus, mimpi yang baik ringan, tidak terasa. Didatangi Nabi Adam, didatangi Nabi Nuh, didatangi Nabi Ibrahim, didatangi Nabi Ismail, dikasih suatu hal yang mengembirakan bahwasanya Siti Aminah engkau ini dilahirkan mengandung manusia yang paling mulia di atas makhluk di makhluknya alam semesta ini. Jadi kalau kita mensyaratkan maulid syartul anam atau dibayi, di situ dijelaskan semuanya. Itu syaratnya ini. Di sini tidak lain. Qala huwa Adam, qala Isa, qala di sini.
maka bidannya adalah Siti Maria sama Asia. Siti Maria malah yang datang sama Siti Asia yang membantu persalinan Nabi Siti Aminah. Jadi hebat. Dan ketika Rasulullah lahir dalam keadaan bersih, gak ada noda sedikit pun, gak ada darah yang menempel di dada Nabi Muhammad, dan bersinar pada saat itu, malam itu bersinar, sehingga orang yang berada di atas kota Mekah dapat melihat cahaya yang ada dalam rumahnya Siti Aminah, sehingga cahaya tersebut menembus sampai ufuk, sampai ke penjuru dunia, sehingga terlihat kerajaan singgasananya Raja Kisra, Khusus Syam di sini kerajaan. Saking terangnya cahaya yang ada pada Rasulullah pada malam kelahirannya itu. Lihat di atas bukit Makkah, Madinatul Munawwarah. Maka kalau yang pernah haji, yang pernah umroh, pasti tahu tempat lahirnya Rasulullah. Ketika tahu lahirnya Rasulullah, pasti atasnya bukit. Pasti di atasnya bukit. Iya, betul gitu. Tempat lahirnya Rasulullah, atasnya bukit. Makkah. Nah, orang yang dari atas kota Makkah yang di bukit melihat sinar cahaya yang ada pada Rasulullah, namanya Siti Aminah. Kelihatan sampai kerajaan kota Syam. Dan Rasulullah ketika dilahirkan langsung menunjuk tangannya as-sabab ila sama ke langit. Seraya dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu sebagai mengatakan jadinya. Nah, di antara bayi yang bisa bicara mulai dari bayi semasa lahirnya adalah Nabi Muhammad. Dan selama ini kita tahu yang bayi bisa bicara adalah saksinya Nabi Yusuf. Yang kedua Nabi Isa. Yang ketiga saksinya Jubair. Yang keempat Nabi Yahya. Yang kelima Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail. Nah, di antaranya juga Nabi Muhammad ketika lahir langsung bisa mengucapkan kalimat bicara tasbih, baca tahmid sambil menunjuk ke arah langit. Tiga spesial Nabi Muhammad dilahirkan pada malam itu. Ketika pagi harinya didengar kabar oleh pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab dengar bahwasanya Siti Aminah lahir, dan ketika dia lahir anak laki-laki, senang. Abu Lahab senang karena ponakannya saat itu yang lahir adalah Muhammad laki-laki. Dan kenapa kok senang? Orang Arab kenapa kok senang anak laki-laki pada saat itu? Kenapa kok dikatakan jahiliyah pada saat itu? Kenapa? Karena dikatakan jahiliyah karena pada masa-masa tersebut seorang anak perempuan adalah suatu hal yang membawa hal yang memberatkan bagi keluarga, yang akan membawa suatu aib bagi keluarga. Kenapa demikian? Karena pada saat itu orang Arab sering berperang, dan pada saat itu orang-orang pada saat itu suka berperang antara kabilah, antar negara, antar tempat, perebutan sesuatu wilayah atau rampasan dan sebagainya. Dan kalau anak perempuan tidak bisa berperang, anak perempuan tidak bisa berperang, dan pasti akan membawa aib kepada keluarga, menyusahkan keluarga. Makanya disebut dalam zaman jahiliyah. Akan tetapi kehormatan yang paling mulia pada zaman itu adalah dari Arab. Paling hormat, yang paling menjaga kehormatan dirinya dan juga keluarganya adalah orang Arab. Kenapa demikian? Karena sebelum
dilahirkan Rasulullah pada zaman jahiliyah selain dari di kota Arab, selain orang Arab pada saat itu mereka menganggap wanita adalah suatu hal yang memuaskan hawa nafsu mereka selain Arab. Romawi, Persia, negara-negara besar pada saat itu menganggap perempuan adalah pemenuh hawa nafsunya. Bahkan mereka seakan-akan ketika sudah dewasa bisa mereka menikahi adiknya perempuan, bisa mereka menikahi ibunya perempuan. Akan gitu negara selain Arab. Akan tetapi di negara Arab tidak. Arab tidak. Hanya saja anak perempuan ini bukan orang susah. Dan makanya Rasulullah diutus oleh Allah, dilahirkan oleh di tempat, di keluarga, di kabilah paling mulianya kabilah, paling mulianya keluarga, paling mulianya ras, yaitu Arab. Dan di sini, makanya di situ kenapa sebut jahiliyah? Karena perempuan pada saat itu mereka jahiliyah bodoh akan hal kebenaran yang sebenarnya. Makanya Rasulullah dilahirkan keluarga paling mulia, dilahirkan bangsa paling mulia, negara di paling mulia, di ras paling mulia. Nah, di sini kalau selain dari pada saat itu malah lebih sesat, malah lebih kejam, malah lebih hina daripada negara Arab pada saat itu. Makanya Abu Lahab senang, bangga ketika lahirnya Nabi Muhammad. Saking bangganya Abu Lahab, saking senangnya Abu Lahab karena yang lahir ada ponakannya adalah laki-laki, itu Nabi Muhammad. Karena Abdullah ini ayahnya Nabi Muhammad, saudaranya Abu Lahab. Dan Abdullah ini adalah saudara yang paling disayangi sama Abu Lahab. Paling senang Abdullah ini sama Abu Lahab. Wafat ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Dan lahir ponakannya Muhammad. Sangat Abu Lahab seketika Abu Lahab memerdekakan budaknya, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, dimerdekakan. Sedangkan Suwaibah pada saat itu, zaman tersebut adalah budak yang paling istimewa, budak yang paling mahal pada saat itu. Abu Lahab yang paling mahal, yang paling istimewa, yang paling bagus, yang paling perhatian, dan paling open, yang paling semuanya. Suwaibah dimerdekakan sama Abu Lahab. Artinya dilepaskan, ya kamu merdeka. Saking bangganya Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad. Nah, di sini kita saking bangganya kita menjadi umat Nabi Muhammad, apa yang kita korbankan, apa yang kita tunaikan, sehingga disebutkan kebanggaan Abu Lahab telah memerdekakan Suwaibah. Abu Lahab mendapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, Sahih Bukhari menyatakan setiap hari Senin Abu Lahab mendapat dispensasi dari Allah, yaitu diringankan siksaannya. Para sahabat ulama mengatakan setiap hari Senin keluar di antara jari-jarinya Abu Lahab yaitu minuman susuan untuk Abu Lahab ketika depan di api neraka. Ini orang kafir, orang kafir mati dalam keadaan kafir masih mendapat syafaat dari Rasulullah, dispensasi pada hari Senin karena bangga, karena senang, karena bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Fakaifa mu'min, bagaimana seorang mukmin, kita yang beriman kepada Nabi Muhammad, kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, kita yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kita yang menjalani apa yang dibawa Nabi Muhammad. Alangkah besarnya karunia Allah yang diberikan kepada umatnya bagi mereka yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah Abu Lahab memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah. Lalu disusuilah Nabi Muhammad oleh Siti Aminah. Disusui, jadi orang pertama yang menyusui Nabi Muhammad ibunya Siti Aminah. Begitu disebut oleh Lalu selang beberapa waktu datang
Halimatus Sa'diyah, yaitu ibu susuan. Halimatus Sa'diyah ini adalah seorang wanita yang kesibukannya adalah mencari anak-anak yang untuk disusui oleh dirinya dan mendapat upah. Jadi kerjanya itu kok, kerjanya menyusui anaknya orang dari upah. Dan Halimatus Sa'diyah punya rumah gubuk di Bani Sa'ad, daerah terpencil, daerah desa jauh dari Mekah. Dari sini jauh dari Mekah, dari rombongan nih, desa Sa'ad namanya. Rombongan ada Halimah, tangganya rame, langsung katanya di Mekah ini banyak yang lahir. Dan istimewanya juga pada malam tersebut banyak yang lahir. Dan semua yang lahir pada malam itu semuanya laki-laki. Pada bulan tersebut semuanya laki-laki. Ini istimewanya. Dengar dari Halimah sama teman-teman semuanya tetangganya, ayo kita ke Mekah, kita berangkat. Ada anak banyak di Mekah dilahirkan, ayo kita berangkat. Dan Halimah punya rumah kecil dan punya hewan peliharaan, hemar yang dia tunggangi sudah tua, dan kambingnya juga sudah tua, sudah tidak mengeluarkan susu, karena sehari-hari yang diminum oleh orang Arab, oleh orang Bedui adalah susu kambing yang dia pelihara. Dan sumurnya kering, udah ya, daripada kita nggak punya pekerjaan, nggak punya apa-apa, kita berangkat. Gitu. Halimah naik tunggangannya, hemar tersebut hemarnya tua, perjalanannya lambat. Sedangkan teman-temannya semuanya punya hemarnya kuat, ontanya kuat, udah nyampe duluan ke Mekah. Halimah terakhir. Ketika nyampe duluan teman-teman semuanya dapat anaknya bulan. Halimah datang terakhir berangkat. Ketika mendengar semuanya teman-temannya sudah dapat anak lagi, tinggal dia yang belum. Sedangkan mereka sudah dapat pesangon dari orang tua mereka. Ya Halimah tidak dapat apa-apa. Akhirnya Halimah merasa sedih. Tidak dapat apa, ya udah pulang dalam keadaan kusol. Ternyata ada kabar ya Halimah ini ada anak yatim, Muhammad namanya. Ayahnya sudah meninggal. Mau nggak kamu nyusui? Agar tapi ini yatim. Kalau yatim otomatis pemahamannya Halimah, pemahamannya orang-orang saat itu biayanya sedikit, gajinya sedikit. Nah, di sini. Tapi Halimah mengatakan ya udah tak bawa, daripada aku pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, ya udah tak bawa. Nah, gitu. Jadi dibawa sama si Halimah, mengetahui pada dasarnya gajinya sedikit, anak yatim nggak punya apa-apa, ya udah diterima dengan ikhlas, dibawa sama saya. Ketika digendong sama si Halimah Nabi Muhammad pada saat bayi tersebut, maka Halimah merasakan hal yang luar biasa pada dirinya semakin enak. Jadi dan juga semakin bertambah semangat. Sehingga Siti Halimah Sa'diyah menunggangi hemar tadi. Yang hemar awalnya dia itu lemah, lambat. Ketika dinaikin ditunggangi sama si Halimah, tunggangnya langsung semangat. Sehingga hemarnya Halimah ini dapat menyaingi perjalanannya, bahkan memenangi, bahkan lebih kuat, lebih cepat daripada tunggangan warga namanya Siti Halimah. Jadi Halimah terakhir di Mekah, nyampe Mekah terakhir, pulang pun terakhir. Tapi nyampe ke Bani Sa'ad, ke desanya pertama kali disebabkan Halimah tadi menggendong Rasul. Dan seketika Halimah ketika nyampe ke rumahnya, yang awalnya ketika turun dari tunggangannya, yang awalnya berangkat dari rumah kambingnya dari tua, gak ada susu, gak bisa diperah. Seketika kambingnya moro-moro sudah mengair, udah makan.
makan dan susunya banyak. Halimah kaget, ini pasti dikarenakan anak bayi barokah ini. Ini pasti barokah ini anak bayi. Dan makanya Halimah merawat Rasulullah sampai umur 5 tahun. Sedangkan orang-orang sekitarnya itu merawat bayi orang kota Mekah hanya 2 tahun. Halimah merawat Rasulullah 5 tahun sampai 5 tahun. Kenapa? Karena Halimah merasakan keberkahan yang ada pada Rasulullah, bayi Rasulullah 5 tahun. Dan ajaibnya Rasulullah pernah suatu ketika Rasulullah sudah jadi Rasul, sudah jadi Nabi Rasul. Halimah datang tua, disebutkan dalam riwayat ada seorang wanita tua bungkuk jalannya, turun dari tunggangannya, lalu Rasulullah berdiri seketika. Rasulullah berdiri seketika, menundukkan kepalanya dan menghampiri wanita tua tersebut dan menciumnya dan memeluknya. Kaget semua sahabat, ya Rasulullah, ini siapa ini wanita? Ini udah wanitanya tua, bungkuk, dan pakaiannya kurang bagus, tidak begitu bersih. Karena tadi kau lalu hormat kepadanya, berdiri, mengucuk tangannya, memeluknya. Siapa ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, ini adalah ibu Halimah Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah. Betapa mulianya Rasulullah kepada orang yang telah berjasa kepada dia. Rasulullah menghormati walaupun bukan ibu kandungnya, tapi Rasulullah menghormatinya, melayaninya. Bahkan Siti Khadijah pun datang ke beliau, menciumnya, menghormatinya. Ketika pulang pamit ke saat dibawakan beberapa harta, beberapa kebutuhan yang diberikan oleh saat Halimah. Nah itu dia yang Rasulullah dari Nabi Rasul. Karena di Halimah ini Islam ketika Rasulullah sedang menjadi Nabi dan Rasul 5 tahun. Nah, ketika usia 2 tahun Rasulullah masih bayi, dibawa ke kota Mekah. Dibawa ke kota Mekah semuanya sama. Dibawa ke kota Mekah, akan tetapi Halimah ngomong, ya Abdul Muthalib, jika diperkenankan biarkan Siti Muhammad aku bawa ke rumah lagi, karena aku merasa senang, karena aku merasa bahagia dengan kehadiran Nabi Muhammad. Diizinkan, ya udah kalau gitu silakan. Usia 3 tahun, usia 4 tahun, usia 5 tahun. Dan di sini antara 4 sama 5 ada khilaf, ada perbedaan pendapat dari sebagian ulama. Dikatakan 4 tahun, dikatakan 5 tahun. Sebagian kalau di sini mengatakan 5 tahun. Ketika 5 tahun, usia 5 tahun dari Rasulullah bermain bersama anak-anak kecil yang lainnya. Dan Rasulullah ini ajaibnya, istimewanya, usianya beliau 5 tahun, akan tetapi kedewasaannya lebih dewasa daripada anak-anak yang lain dan lebih unggul daripada anak-anak yang lain. Jadi cerdas, dewasa, dan lebih dewasa pemikirannya. Dan ketika bermain sama teman-temannya usia 5 tahun, dikabarkan Rasulullah dibawa sama 2 orang laki-laki yang besar, bergagah perkasa. Anak yang kecil ini segera ngadu kepada Halimah. Ya Halimah, ya Ummu Halimah, apa? Itu Muhammad dibawa sama 2 orang besar, gagah besar, dibawa. Lalu ketika disampai sama Halimah, sama anak perempuannya, ternyata Rasulullah melihat mereka melihat Rasulullah dibelah dadanya. Kaget, apa ini? Dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan, lalu dilekatkan kembali, lalu pergi ke orang tersebut, itu mereka Jibril maksudnya. Jibril sama Mikail pergi, langsung diambil Rasulullah, duduk sana. Dilihat, dibuka dadanya, nggak ada bekas belah. Padahal Halimah mengetahui melihat ada yang membelah. Kaget Halimah, takut, lalu Halimah merasa khawatir tentang keadaan Rasulullah. Dibawalah Rasulullah ke kota Mekah, dikembalikan. Dan aku tak kembalikan ini anak. Aku takut terjadi sesuatu kepada ini anak. Diceritakan semuanya begini. Oh begitu aja. Yang penting lihat anaknya sehat. Kalau kita
5 tahun, sebagian dari mengatakan 4 tahun. Nah sini, wa fi sanatin sadisah, ada dari usia 5 tahun di Mekah dirawat oleh ibunya. Lalu pada usia 6 tahun Rasulullah dibawa jalan-jalan sama ibunya ke Madinah. Karena di Madinah ini tempat ibunya Siti Aminah, keluarganya Rasulullah itu banyak di kota Madinah. Dan bahkan keluarganya Siti Aminah, Abdullah itu keluarganya banyak di Madinah. Dan di Madinah Rasulullah bersama ibunya bermukim selama 1 bulan. Nah, ketika bermukim di kota Madinah, ibunda Rasulullah merasa gak enak badan. Merasa gak enak badan, ya udah aku kok gak enak badan. Ya udah ayo kita pulang. Kata Siti Aminah bersama Rasulullah. Saat itu usia Nabi Muhammad umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Jadi 3 orang. Satu Siti Aminah, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga budaknya Abdullah. Jadi warisannya Nabi Muhammad Siti Aminah. Di bawah 3 orang. Merasa ibunda Nabi Muhammad sakit, tidak enak badan, mau pulang ke orang Mekah. Dikatakan sebagian sirah mengatakan sakitnya pas pulang. Ketika masih sehat, dia kita pulang ke Mekah, dia sebentar di sini kita. Ketika di perjalanan merasa sakit, terhambat perjalanannya, dan wafat Siti Aminah di tengah perjalanan tersebut, dimakami di kota Abwa, di desa Abwa antara Mekah sama Madinah. Sekarang ukurannya masih ada. Ketika seseorang ambil mikot di Bir Ali, maka kita melewati di situ makamnya Siti Aminah di pinggir jalan. Pasti kita pakai malam. Kalau dia sampainya dari Bir Ali itu sore, kemungkinannya pagi di perjalanan itu malam. Perjalanan itu malam. Itu di Abwa, desa Abwa, meninggal, wafat. Jadi Rasulullah masih kecil, ditinggal ibunya pada usia 6 tahun. Lalu Rasulullah pergi sampai ke kota Makkah dan dirawatlah Rasulullah oleh kakeknya. Maka yang merawat kakeknya adalah pada saat itu yang merawat Rasulullah adalah kakeknya pada saat itu, yaitu Abdul Muttalib yang dirawat. Dirawatlah Rasulullah sama Abdul Muttalib kakeknya. Ketika usia 8 tahun kakeknya wafat. Usia 8 tahun Rasulullah ditinggal oleh kakeknya. Usia 6 tahun tinggal ibunya, usia 8 tahun ditinggal kakeknya yang merawat. Lalu ketika wafat kakeknya Abdul Muttalib, lalu dipasrahkan Rasulullah, yaitu pamannya, yaitu Abu Thalib, yaitu ayahnya Sayyidina Ali, Abu Thalib. Jadi semua yang merawat Rasulullah ini orang istimewa semuanya. Abdul Muttalib sama Abu Thalib. Abu Thalib adalah ayahnya Sayyidina Ali di sini. Dan saat itu usia 8 tahun Rasulullah apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah sudah bekerja Rasulullah. Usia 8 tahun sudah bekerja Rasulullah sebagai pengembala kambing, mendapat upah setiap hari untuk mengembala kambingnya orang Mekah dibiayai. Dan istimewanya Rasulullah yang dirasakan oleh Abu Thalib, setiap waktu makan, jam makan, anaknya Abu Thalib ini banyak, lebih dari 10, 12 orang lebih, banyak. Dan kalau jam makan, kalau Rasulullah ada di tempat tersebut di waktu makan, semua anak-anaknya nggak boleh makan. Tunggu Muhammad dulu, masih kecil, 8 tahun. Kenapa? Karena kalau makan duluan pasti makanannya kurang. Tapi kalau makan bersama Nabi Muhammad masih kecil, usia 8 tahun, maka makanannya ada lebih, berokah, kenyang semua, cukup semua. Dari sini, makanya di sini ketika waktu jam makan
Nabi Muhammad dicari, cari di mana? Cari gembala di mana nih? Cari makan. Ini istrinya Rasulullah. Jadi, makanya orang ketika seseorang itu merawat anak yatim, istimewanya juga Allah melipat gandakan keberkahan apa yang dia miliki. Makanya di sini jika ingin berkah, hartanya ingin berkah, umurnya ingin berkah, apa yang dimilikinya berkah, rawatlah anaknya atau biayai anak yatim. Jika Rasulullah mengatakan anak wa kafilul yatim kafilai, aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Artinya seperti tunjuk sama dari tengah, selalu bersama kelak di surga, di akhirat bersama beliau. Dan di sini istimewanya orang yang merawat anak yatim. Jadi Rasulullah sudah mulai pada usia 8 tahun beliau bekerja, beliau mengembala anak kambing. Pada usia 10 tahun Rasulullah kan sudah dewasa. Jadi 10 tahun itu usia 10 tahun di Arab itu kayak udah, kalau di Indonesia sudah mulai berjarak, sudah mulai bagus, tinggi. Usia 10 tahun dibawa Rasulullah sama pamannya ke kota Syam, mau dibawa berdagang. Karena tempat perdagangan, kalau berdagang keluar itu lebih bagus pendapatannya. Dan ketika dibawa sama Abu Thalib, usia saat itu dijegat sama pendeta. Lihat. Jadi ketika dibawa rombongan Rasulullah sama Abu Thalib, rombongan, awan ini senantiasa bersama Rasulullah menaungi omongan tersebut. Awan lihat sama pendeta. Ini awan kok menaungi orang itu terus, kok menaungi gerombolan itu terus. Akhirnya pendeta itu ngomong, wahai gerombolan Quraisy, stop dulu. Ada apa? Kata gerombolan Quraisy, coba kalian jalannya itu jangan gerombolan, bisa-bisa. Begitu. Maksudnya itu pengen tahu siapa sih. Kok ini awan ngikutin terus. Akhirnya terpisah jadi 2. Nah, di situ. Jadi rohib orang ahli ibadah itu di saat itu sangat dimuliakan, diikuti betul katanya. Ketika dibagi 2, ternyata ini yang namanya awan berada di bagian kelompok yang kedua di belakang. Nah, lalu begini, lalu biarlah kelompok pertama kata duluan, gerombolan yang kedua, saya mengundang kalian semua jamuan makan. Ayo semuanya makan di rumah saya. Saya menyediakan makanan sangat banyak untuk kalian semuanya. Ayo makan, diundang. Nah, ketika mereka semua makan, umumnya anak kecil itu gak boleh ikut. Nah, kebiasaannya begitu. Anak kecil gak boleh ikut. Lalu diletakkan Nabi Muhammad masih kecil usia 10 tahun menjaga barang dagangan. Seusia semuanya menjaga barang dagangan. Nabi Muhammad sudah di luar. Dan ketika semua gerombolan masuk ke dalam rumah, ternyata awan tersebut tidak berada dalam rumah, ternyata berada di luar menaungi Nabi Muhammad. Dan disitu pahamlah si pendeta tersebut. Lalu benar ngomong kepada yang jamuan tadi, para hadirin yang sudah dijamu makan, siapa yang punya anak di luar itu? Siapa yang punya anak di luar itu? Lalu berkata Abu Thalib, saya. Tidak, kamu bukan anaknya. Iya, dia bukan anaknya. Dia bukan anak saya, tapi ponakan saya. Iya. Saya tahu anak itu ditinggal wafat oleh ayahnya mulai dia masih hidup. Dan anak itu pas sebelumnya sudah mengembalikan kami. Tahu ini pendeta. Kok tahu? Kata Abu Thalib, kaget. Kamu kok bisa tahu? Iya. Ini anak punya istimewa. Ini anak akan jadi nabi dalam suatu akhir zaman. Lebih baik kamu pulang. Tetapi orang di saat orang zalim, orang yang akan ingin menzalimi ini anak, ditunggu mau dibunuh. Tahu ya?
Abu Thalib nggak nyampe ke Syam, pulang sendirian bersama Nabi Muhammad. Semua kafilahnya, rombongannya berangkat kecuali Abu Thalib sama Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah. Diingatin. Nah, di sini tahu ini berarti Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini punya keistimewaan yang luar biasa, punya istimewaan yang paling mulia nanti kelak pada usia 10 tahun. La ilaha illallah. Ini gimana Bapak Ibu? Kita pagi kan? Sampai usia 25 tahun aja deh. Kita tahunya sebentar aja. Karena ini masa apa? Ketika usia 14 tahun lalu terjadilah peperangan. Pada saat itu Rasulullah diajak untuk berperang, maka yang memenang dalam peperangan tersebut adalah Rasulullah beserta gerombolannya, beserta pasukannya, yaitu Quraisy. Jadi Quraisy di usia 14 tahun Rasulullah sudah dibawa perang. Usia 14 tahun. Tapi ketika usaha dibawa perang, peperangannya tidak jadi, malah kalah. Musuhnya mengalah, nggak mau berperang. Sudah tak serahkan semuanya kepada kalian semua. Begitu kaget, ini kenapa ini? Kok malah musuhnya angkat tangan, nggak mau berperang, malah kalah. Begitu usia 14 tahun. Pada usia 25, usia Rasulullah 25 tahun, Rasulullah diajak untuk berdagang sama Siti Khadijah. Ceritanya Khadijah ini kan adalah seorang wanita yang kaya raya. Kaya raya pada saat itu, paling mulia. Siti Khadijah saat itu paling mulia. Dan Khadijah ini punya barang dagangan sangat banyak. Sedangkan barang dagangannya membutuhkan orang pegawai. Lalu Khadijah ngomong sama Mesar, ini kan kita mau berdagang ke Syam, kita kurang orang, kurang pegawai, bisa nggak cariin orang? Lalu Rasulullah serentak mengatakan, ada pemuda yang jujur, pemuda yang bagus, pemuda yang paling istimewa di kota Mekah ini. Siapa? Kata Khadijah? Muhammad. Ketika Nabi Muhammad, Khadijah merasa hal yang aneh, penasaran. Siapa ini pemuda ini? Lalu diajaklah Nabi Muhammad diomongin sama Mesarah. Mesarah ini laki-laki, namanya aja belum ada hanya ada Mesarah. Laki-laki diajak Muhammad, mau nggak kamu berdagang? Udah aja berdagang. Ketika Mesarah pergi bersama Nabi Muhammad, Mesarah melihat kejadian-kejadian di luar dari kebiasaannya di perjalanan dan di saat berdagang. Di saat perjalanan dan juga di saat berdagang. Kenapa? Karena Mesarah melihat bagaimana Rasulullah melobi cara menjual. Tidak ada kebohongan di dalam jual belinya Rasulullah di kota Syam. Lalu ketika berjualan mendapat hasil yang lebih untuk lebih banyak daripada musim-musim yang lain. Jadi Khadijah kaget, ini baru tahun ini kita berjualan untungnya kita sampai berlipat-lipat. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, tahukah engkau, ketika aku berjalan bersama Muhammad ini, mulai dari perjalanan sampai ke tempat perdagangan, aku melihat hal yang luar biasa yang tidak biasa yang pada orang umumnya. Mulai dari tutur katanya, mulai dari sikapnya, mulai dari cara berjualnya, dan saya tidak mendapati orang sejujur Muhammad. Makanya Rasulullah dikatakan Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadi Rasulullah tidak pernah bohong. Hanya dikatakan bohong, Rasulullah disangka beliau jadi nabi dan rasul. Dikatakan ini pembohong, ini tidak, ini gini. Karena mereka tidak terima Tuhan mereka tidak disembah. Rasulullah mulai dari kecil hingga dewasa tidak pernah berbohong. Misalnya bercerita, aku tidak pernah mendapati kebohongan di dalam tutur katanya dan perilakunya. Lalu Siti Khadijah merasa penasaran.
Lalu dikatakan Khadijah ngomong sama pamannya. Siapa nama pamannya? Novel. Nah, pamannya namanya Novel. Novel ngomong, ya paman, aku Novel. Aku belum dengar cerita dari besok bahwasanya Muhammad ini begini. Semua ceritakan. Jadi Novel melihat, katakan Siti Khadijah ini tertarik sama Nabi Muhammad. Jadi Novel langsunglah lihat langsung Nabi Muhammad, lihat langsung, lihat apa dia dilihat dari jauh, lihat dari dekat, bagaimana bicaranya, bagaimana sikapnya, bagaimana semuanya. Akhirnya Novel datang ke Khadijah, ketahuilah seandainya aku hidup pada zamannya dia nanti jadi Nabi dan Rasul, maka aku akan beriman kepadanya. Ya Khadijah, ketahuilah sesungguhnya Muhammad ini adalah orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi nabi dan rasul di akhir zaman. Seandainya aku hidup pada zaman dia jadi nabi dan rasul, maka aku orang pertama yang akan iman kepadanya. Dia jadi Khadijah, dan Khadijah tertarik untuk meminta Nabi Muhammad menikah dengan beliau. Jadi, jadi Novel pamannya Siti Khadijah ini orang rohim. Beliau ini adalah orang ulama, tahu tentang kebenarannya Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadi Nabi dan Rasul dari akhir zaman. Seandainya aku hidup pada zaman dia jadi Nabi dan Rasul, maka aku adalah orang pertama yang iman kepada dia. Tapi Novel wafat Novel ini, maka masuk kepada ahli fitrah. Lalu datanglah Mesaro minta ngomong sama Abu Thalib. Ya Abu Thalib, ini loh aku mau menyampaikan bahwasanya aku Pak Khadijah ini juga aku misalkan ini mau meminta Rasulullah lama beliau begini. Akhirnya dikirim kirim uang, dikirim untuk sebagai lamarannya Rasulullah kepada Siti Khadijah. Begitu. Dikirim sekian banyak sekian begini untuk melamar Khadijah. Begitu biasanya. Lalu dilamarlah Siti Khadijah dan Nabi Muhammad dan menikah Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad. Dan pada saat itu pernikahan yang paling besar, yang paling istimewa adalah pernikahan Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah. Kenapa? Khadijah kaya raya. Otomatis pernikahannya dibuat yang paling besar, dibuat yang paling meriah, sehingga orang-orang yang lain tidak menyangka mewahnya, besarnya, bagusnya acara pernikahannya Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah. Nabi Muhammad yang menyangka apa? Nah, tapi pernikahannya luar biasa karena dia tahu ini Muhammad ini bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Nah, makanya orang pertama yang iman kepada Nabi Muhammad di saat Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul adalah Siti Khadijah. Dan beliau pada Siti Khadijah menginfakkan semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Inilah kita ketika mendapati istri sebagai istri, bagaimana istri itu bisa mendukung penuh apa yang diperjuangkan oleh suaminya. Selama itu baik, jangan ditunda. Jika suaminya berjuangan yang baik, menginfakkan madrasah, menginfakkan masjid, membuat bangunan ini, hartanya bantu dukung suaminya tersebut, bahkan menjadi keluarga yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dan jadi kita akan lanjutkan kisahnya Rasulullah di tahun 30 sampai ke usia pada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita kepada Rasulullah SAW dan sebagai membuat menambahkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita bisa laksanakan apa yang menjadi senangnya, cintanya Rasulullah kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan dan jalan dan kemudahan untuk bisa laksanakan apa yang disebut dunia Allah dan juga Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka, Allahumma inna ahdina rabbika min Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi khairin ma salaka Muhammadin wa nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri isna'an Muhammadin wa nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta musta'an ba'dal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrij qulubana min al-ghadari fid dunya wa kull ma
يسرنا عن بعدك ينبغي من التحول بمعرفتك الخاصة والخالصة اللهم أدخل من كل قدر في الدنيا وكل محزن من ينزلنا إلى معصيتك أو يسرنا عن بعدك ينبغي من التحول بمعرفتك الخاصة والخالصة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maaf waktunya sudah lewat. Semoga Allah subhanahu wa taala subhanallah wa bihamdika